Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-51. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya. Apa yang kita lakukan bila orang menunjukkan kesalahan kita, Bapak Ibu? Saya menduga kita punya banyak reaksi mungkin ya. Mungkin ada yang self defense mekanismenya langsung aktif. Inner lawyer-nya ya, ada pembela di dalam dirinya ini langsung aktif. Menyanggah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ada juga yang marah ketika dia ditunjukkan kesalahannya. Ada juga yang mengambil waktu untuk introspeksi diri. Bahkan ada juga yang langsung minta maaf walaupun tidak tahu apa kesalahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu reaksi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika orang menunjukkan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat dari teladan Daud ini, ketika Nathan datang kepadanya dan menyatakan dosanya, Daud tidak berkelit. Daud tidak mempersalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia mengaku dosanya, bahwa itu adalah kesalahannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Daud mengekspresikan segala penyesalannya, segala pengakuannya di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tahu bahwa kejatuhannya bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi memang sebuah bibit dosa yang dibuahi di dalam dirinya. Daud mengaku dosa kepada Tuhan, karena sesungguhnya kepada Tuhan utamanya dia berbuat dosa.
Betul dia berdosa terhadap Batsyeba, terhadap Uria, terhadap seluruh keluarganya. Tapi Daud sadar bahwa terutama Daud berdosa kepada Tuhan karena dia telah melawan Allah, menolak hukumnya dengan melanggar hukum Tuhan, dengan membunuh, berzinah, bahkan merencanakan kekejian sedemikian rupa. Bahkan Daud menghina berkat Tuhan. Sekiranya apa yang Daud miliki kurang, misalnya istrinya itu kurang banyak atau hartanya kurang, Tuhan pasti menambahkan. Tetapi dengan berbuat dosa seperti ini sesungguhnya Daud sedang menghina Allah. Terlebih Bapak Ibu, ketika Daud melanggar hukum Allah ini sesungguhnya relasinya dengan Allah rusak. Tetapi dalam segala kerendahan hati, Daud mengaku dosa, bahkan menerima konsekuensi yang harus dia tanggung. Dia memohon dengan sangat agar Tuhan menghapus dosanya. Daud tahu hanya Tuhan yang bisa menghapus dosanya ini. Tuhan yang sanggup membersihkan dosanya. Jikalau Tuhan menghapuskan dosa seseorang, maka seseorang itu akan bersih dari segala pelanggarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita juga mempunyai sikap hati seperti Daud. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, mari dengan segenap kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kesalahan yang terlalu besar sehingga anugerah Tuhan itu tidak akan cukup. Tidak ada. Anugerah Tuhan selalu lebih besar seberapa besar pun dosa yang kita perbuat. Sesungguhnya semakin kita mengaku dosa kita, semakin kita melihat betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Selamat merenungkan anugerah Tuhan, selamat menikmati pengampunan yang sejati dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati.